Langkah Mahkamah Agung memutasi besar-besaran hakim dan panitera, khususnya wilayah Jakarta, diapresiasi banyak pihak. Meski demikian, masih banyak PR yang harus dilakukan MA, terutama untuk memastikan tak ada lagi kasus suap oleh oknum wakil Tuhan tersebut. Kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kini ada di titik nadir. Rentetan tarik kuaknya kasus suap pengaturan vonis perkara yang melibatkan para hakim kembali terungkap. Belum tuntas kasus 4 hakim yang terlibat vonis lepas perkara korupsi CPO. Kini muncul temuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang tersimpan di rumah pribadi tersangka Hakim Ali Muhtarom saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah di Jepara, Jawa Tengah pada 13 April lalu. Di tengah proses penyidikan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung memutuskan memutasi dan promosi sebanyak 199 hakim dan 68 panitera dengan mutasi terbanyak ada di wilayah Jakarta. Ketua Mahkamah Agung Sunarto berharap mutasi besar-besaran itu berdampak pada meningkatnya integritas hakim dan menjauhi praktik transaksional. Penempatan hakim yang berintegritas diharapkan dapat memutus praktik jual beli keadilan. Anggota Komisi 3 DPR, Rudianto lalu menilai, langkah mutasi ini sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi maraknya kasus korupsi di lingkungan peradilan. Persepsi masyarakat, putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya. Putusan hakim ditentukan ini kan berbahaya sekali. Karena itu kita mendesak Mahkamah Agung untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ya, menyeluruh, jangan, kemarin saya mendengar sudah ada mutasi penyegaran. Rotasi mutasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengganti beberapa hakim yang bertugas di pengadilan kelas 1 khusus. Kita berharap dengan penyegaran seperti itu, mutasi tersebut bisa betul-betul membuat Mahkamah Agung citranya tidak lagi tercoreng dan tercederai oleh kasus-kasus yang selama ini sangat merugikan korps peradilan. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman meminta MA terbuka dengan Komisi Yudisial dalam memperketat pengawasan terhadap hakim. Jangan sampai hakim yang berintegritas kembali tergoda suap lantaran minimnya pengawasan terhadap para wakil Tuhan itu. Harus menjadi perhatian kita semua gitu, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja berarti gitu. Dan ini perlu langkah yang begitu dramatis istilah saya dalam bentuk pengawasan yang diperketat dalam bentuk Komisi Yudisial harus betul-betul diterima oleh Mahkamah Agung dengan tangan terbuka. Biarkanlah pengawasan oleh pihak lain dan tidak perlu ada badan pengawas di Mahkamah Agung. Karena ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya mestinya Hakim Tipikor itu kan harus memberikan warna untuk menjadi hakim yang lain tidak korupsi. Terus juga mampu menggali kasus-kasus korupsi yang lebih dalam lagi. Nah kalau ini juga tergoda begitu, ya berarti keterlaluan lah menurut saya. Adapun sebanyak 199 hakim dan 68 panitera dimutasi. Dari ratusan hakim itu sebanyak 61 hakim yang berdinas di 5 pengadilan Jakarta terkena rotasi keluar Jakarta. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Subandi memastikan rotasi kali ini tak akan lagi mengutamakan jenjang karir, melainkan kapasitas, kinerja dan prestasi yang dibarengi dengan integritas dan etika. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Mahkamah Agung melakukan rotasi besar-besaran hakim dan pejabat di pengadilan negeri. Total ada 199 hakim yang dirotasi. Lalu apakah rotasi besar-besaran hakim ini dilakukan sebagai solusi untuk mencegah praktik KKN? Kita akan membahasnya bersama dengan Hasbiala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR, dan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim. Selamat malam Pak Hasbi dan juga Kang Asep. Malam Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Pak Hasbi dulu ya. Pak Hasbi, kita tentu mengapresiasi langkah dari Mahkamah Agung yang sudah punya perhatian khusus, serius menyikapi para hakim tipikor yang terjerat suap hingga melakukan rotasi besar-besaran. Tapi apakah ini adalah jawaban atas upaya pencegahan yang efektif agar hakim tidak lagi terjerat praktik KKN? Pak Hasbi. Ya, saya yang pertama saya mengapresiasi kepada Mahkamah Agung yang merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Akan tetapi rotasi ini
menurut saya bukan jalan keluar satu-satunya untuk membersihkan di kalangan hakim bersih dari korupsi. Sebab yang saya takutkan seperti ini. Yang saya takutkan dirotasi hanya pindah saja, Mbak. Hanya pindah korupsi dari A ke wilayah B. Karena memang yang paling banyak dirotasi ini di wilayah Jakarta dan Surabaya. Nah, saya berharap bahwa rotasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini harus tidak melihat semata-mata posisi jabatannya atau apa, karena harus dilihat integritas dan mental dari hakim. Ini yang perlu diperbaiki, mental hakim dan pengawasan hakim itu sendiri. Memang sangat berkurang hari ini apa yang dilakukan oleh KY, pengawasannya tidak maksimal. Saya memaklumi pengawasan di KY ini tidak maksimal karena memang KY ini tidak mempunyai peralatan yang canggih dan tidak ada kewenangan yang lebih luas dibanding dengan misalnya dengan KPK dan kepolisian, seperti itu. Karena mutasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini yang saya takutkan. Saya ulangi lagi, yang saya takutkan hanya berpindah dari tempat wilayah A ke B. Ini korupsinya seperti itu. Kita ambil contoh misalnya beberapa Pemda di seluruh Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah itu selalu ada mutasi. Toh korupsi juga tidak berhenti sampai di situ dan terus berjalan. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi rotasi itu bukan solusi mengatasi segalanya begitu ya. Kembali lagi kepada mental hakimnya yang kemudian juga harus ada pengawasan lebih. Nah, saya kemudian ke Kang Asep. Kang Asep sering mengatakan bahwa masih banyak hakim yang memiliki integritas, tapi ketika ditempatkan di lahan yang bisa dikatakan basah, yang mana advokat nakal itu sering bergerilya ke para hakim untuk bisa mengakomodir kepentingannya, sehingga bisa saja tergiur, tergoda begitu, termasuk nama-nama hakim yang saat ini sudah terjerat kasus suap. Sebelumnya kan barangkali dianggap memiliki integritas gitu ya, sehingga ditempatkan menangani kasus tipikor. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah rotasi ini sudah cukup mengatasi akar permasalahan, Kang Asep? Kang Asep masih di mute? Oke. Tugas hakim itu menerima, memeriksa, memutus. Ya, ketika memeriksa, memutus perkara besar, ya, kalau orang punya integritas pasti anti kertas, apalagi anti segala macam harta, tata dan seterusnya. Ya. Nah, di Jakarta ini dan Surabaya dan kelas 1 itu tempat perkara-perkara besar. Ya, banyak tekanan kiri, kanan, atas, bawah. Bagi hakim-hakim sekelas Nugroho, sebut nama ya, dan sekarang Majab Nugroho yang ke Jakarta, itu tidak akan kenal itu, pasti disikat habis. Nah, kemarin itu yang di Jakarta dan Surabaya itu hakim akan ikatan emosional. Makanya judulnya promosi, mutasi, degradasi. Ya, promosi hakim-hakim daerah ya, yang tidak ada kaitannya, silakan cek. Saya tahu persis hakim-hakim ini hakim-hakim dari daerah yang sudah di cross check. Ya, jadi banyak hakim-hakim yang tidak ada relasi, tidak ada akses. Nah, mereka tidak dikenal, tapi nama ini dimunculkan. Mahkamah Agung minta ke seluruh lapisan ke publik masukkan siapa hakim. Gampang, cara hakim bersih tanya jaksa, tanya penegak hukum lain. Nama itu diuji, ya, di cross check, ya. Muncullah nama ya yang untuk ke Jakarta kurang lebih 70. Itu mereka promosi, artinya untuk diuji nanti menghadapi perkara besar yang tidak akan dapat tekanan dari manapun, ya. Satu. Yang kedua, mereka-mereka yang dari Jakarta ke bawah itu degradasi karena mereka tuyul-tuyul yang sebelumnya itu Jakarta, Surabaya, ya, karena kanan kiri oke, titipan perkara dari pihak manapun saya tahu persis. Nah, mereka diturunkan. Jadi kita harus percaya kepada Mahkamah Agung bahwa hakim-hakim terbanyak sekarang hakim-hakim muda, dan ini pernah kejadian ya 98, yaitu ketika reformasi dulu Pak Yusril ya sebagai Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung Sarwata menciptakan hakim-hakim muda yang tidak layak masuk Jakarta karena belum kepangkatan, tidak ada akses, tapi terbukti. Ya paling gampang beberapa pimpinan sekarang di Mahkamah Agung tuh ya tuh ada pengawasan, tuh ada perdata, itu produk itu. Artinya apa? Kita percayakan ada niat itikat baik dari Mahkamah Agung menempatkan hakim-hakim pilihan ya. Sekali lagi udah tidak perlu pengawasan kok, hakim-hakim pilihan, makanya kita monitor. Nah, kalau sekarang media siapapun tahu ada hakim yang ke Jakarta cacat, beritahu saya atau beritahu Mahkamah Agung pasti dicoret.
Kita percayakan mereka ya bahwa akan mengulang kejadian 98, hakim-hakim bersih, tanda petik, jujur, pintar, berani. Itu pasti anti. Justru sekarang masalahnya ketika hakim berbenah, ini yang perlu dibenahin. Pihak luar, pengacara, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang suka intervensi, yang suka mengiming-iming tahta harta, ya, dan seterusnya. Itu yang perlu dibenahi sekarang. Sekarang kita percaya Mahkamah Agung, gampang kok. Kalau Mahkamah Agung nggak ada kan binasakan sekarang yang pindah ke Jakarta. Justru sekarang yang diperhatikan tuh pihak-pihak lain yang suka titip perkara. Baik duit dan sebagai contoh yang paling gampang yang lagi rame sekarang kan. Pengacara yang tertangkap, ikatan emosionalnya, kealumniannya, dan bergerak sekarang mau membela. Padahal itu bangsat, maling gitu kan. Nah sekarang ketika hakim udah benar, tolong pengacara dan pihak-pihak lainnya itu harus dibereskan. Ayo kita sama-sama stakeholder bangsa. Tapi saya percaya persis, yang diturunkan ke seluruh Jakarta ini merupakan putra-putra terbaik. Saya katakan berkali-kali, kalau mereka nanti melakukan sesuatu, ya, saya orang luar sebagai mantan hakim dan para senior di Mahkamah Agung yang akan pertama membinasakan mereka. Nggak usah apa-apa dikelurit sama saya semuanya, kalau macam-macam, siapapun di belakangnya. Tapi saya percaya, ya, kalau hakim sekali lagi minta duit, terus nggak dikasih sama pengacara, tidak akan terjadi. Yang jadi masalah kan diiming-imingi oleh pengusaha, penguasa, dan pengusaha. Itulah hakim juga tergoda. Tapi percayalah, yang saya kenal beberapa hakim nih, hakim istilah bocil-bocil dari daerah ini, saya tahu persis. Mereka sudah selesai dengan hidupnya, dan mereka harta termasuk nyawa siap dipertaruhkan. Bahkan mereka nanti akan dikumpulkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebelum ditempatkan ke daerah, dan mereka akan ya lakukan itu. Selawan siapapun, bila pun tidak usah kenal sama pengacara. Ya, Kang Asep katakan bahwa ini adalah nama-nama yang sudah terpilih begitu ya, yang diyakini memang punya integritas. Saya ke Pak Hasbi kemudian. Lalu bagaimana agar orang yang diyakini punya integritas ini memang bisa mempertahankan integritasnya, Pak Hasbi? Apa yang harus dilakukan kemudian? Pembenahan seperti apa? Apakah ada pembinaan lanjutan atau pengawasan yang lebih ketat bagaimana yang harus dilakukan? Memang tidak bisa hanya di internal MA, kita hanya mengandalkan di internal MA. Karena kejadian seperti ini, ya korupsi yang dilakukan oleh hakim-hakim seperti misalnya di Surabaya dan di Jakarta, itu ada faktor eksternal yang menggoda hakim itu tersebut. Misalnya salah satu contoh, advokat ini harus ada pengawasan bukan hanya kepada hakim, tapi juga kepada advokat-advokat yang nakal. Karena hakim itu biasanya perantara antara hakim dengan yang sedang berperkara itu biasanya dilakukan oleh advokat. Itu yang menyebabkan advokat juga harus diberikan pengawasan yang maksimal sama dengan hakim. Yang kedua panitera, memang panitera antara jarak panitera dengan hakim ini gajinya itu terlalu jauh. Hakim misalnya pada waktu itu termasuk saya yang menerima di fraksi partai kami pada waktu ingin menaikkan gaji, dan kita di DPR itu mengokekan dan mengiyakan. Akan tetapi tetap tidak merubah kejadian-kejadian korupsi yang ada di negeri ini. Padahal hakim itu perwakilan Tuhan. Nah ini panitera ini yang mesti dirapikan juga. Kita jangan hanya menyoroti kepada hakim, panitera juga harus kita soroti dan harus kita perbaiki. Seperti itu, Mbak. Okay. Ada ketimpangan gitu ya antara gaji hakim dengan panitera, tapi kemudian pengawasan realnya itu bagaimana? Secara teknisnya itu bagaimana? Apakah misalnya dengan menambah kewenangan KY, dengan KY ini bisa melakukan penyadapan? Apakah sampai situ, Pak Hasbi? Saya sangat setuju dengan ide bahwa KY ini harus diperkuat. Sangat setuju. Berikanlah wewenang KY ini seperti misalnya KPK dan kepolisian yang alat penyadapannya ada, semuanya ada. Karena harus ada pengawasan dari luar institusi Mahkamah Agung, dari masyarakat dan juga dari Komisi Yudisial. Selama ini kan KY hanya memberikan pengawasan, setelah menemukan sesuatu melaporkan ke kepolisian atau ke kejaksaan. Nah ini yang kita tidak inginkan. Yang kita inginkan itu, saya yakin masyarakat semua menginginkan, praktisi hukum menginginkan bahwa kewenangan KY harus lebih diperluas. Kewenangan KY ini harus benar-benar kuat untuk menjaga hakim-hakim yang nakal. Oke, Kang Asep. Bukan hanya KY, praktisi hukum dan masyarakat juga, Mbak.
Oke. Tapi spesifiknya lebih kepada KY begitu ya, kewenangannya ditambah, apakah Kang Asep setuju misalnya juga bisa melakukan penyadapan terhadap para hakim ini? Ya, kalau saya enggak, ya sekali lagi berbeda. KY itu adalah perilaku, ini masalah teknis. Yang sering ketangkap itu justru karena hakim mau terima duit dari pihak manapun itu, pengacara. Malah saya termasuk KY itu bubarkan aja, nggak jelas fungsinya. Justru biang kerok dari semua ini adalah KY. Saya katakan berkali-kali. KY itu selalu meluluskan hakim-hakim agung yang bermasalah. Contohnya hakim toilet. Kirim ke DPR, diloloskan, itu bermasalah beberapa. Malah KY juga ikutan kelompok-kelompok ikatan emosional. Ini masalah teknis. Ketika tadi saya bilang, hakim itu menerima, memeriksa, memutus di wilayah teknis. KY tidak bilang teknis, di perilaku. Jadi kalau teknis justru ada bicara integritas. Jadi pengawasan nggak butuh KY. Malah saya katakan berkali-kali, KY itu bubarkan lembaga yang nggak jelas. Milih hakim agung itu carilah. Panselnya adalah tokoh-tokoh nasional ya. Nah ketika nasional tinggal dikirim dulu, kembalikan ke sistem lama. Sekali lagi, yang perlu sekarang itu sering kejadian itu dari data-data terakhir lah, Surabaya di Jakarta. Itu bicara di teknis. Hakimnya sudah pinter kan sekali lagi. Cuman tidak jujur, beraninya duit. Kita yang sedang kita cari itu, dia pintar, dia jujur, dia berani melawan siapapun. Itu kemampuan teknis sosial, bukan pembinaan kemampuan integritasnya administrasi. bagaimana, Kang Ya, Asep? coba. Pembinaan Jadi nggak jelas, kayak itu integritasnya seperti bubarkan. apa? Halo? Ya, pembinaan integritasnya jadi bagaimana kalau bukan kuncinya pada pengawasan? Iya. Integritas itu tadi bicara kualitas. Kualitas itu kemampuan teknis. Ketika kemampuan teknis tadi didukung kejujuran, integritas, udah intelektualitas, bicara integritas, tidak bicara kualitas dalam arti kertas, berkas. Jadi kalau orang-orang pintar dia jujur dan berani melawan siapapun, lawan atasannya. Dulu kan dirjen-dirjen suka nempatin orang-orangnya, atau ya di Mahkamah Agung juga sama, atau di pihak luar juga. Saya udah tahu lah siapa yang suka nitip perkara, dilawan. Di kelas sekarang beberapa hakim yang saya tahu ya, yang sekarang di Jakarta, mereka kelompok itu. Tapi kelompok kemarin yang ya hakim-hakim yang berani dekat dengan pihak-pihak lain, ya Cuan Li lah atau Cincau lah, ya kayak itu yang ya udah bodoh, nggak jujur, beraninya deket obat nyamuk. Nah makanya bagi orang-orang integritas, sehingga sebut nama semacam Nugroho, Teguh, yang berani tidak pernah takut sama siapapun, ya sekarang banyak tuh nama-nama yang sekarang muncul, ternyata ya ada 70 lebih kurang lebih apa ya, pokoknya masuk Jakarta semua, terutama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, itu mereka orang pilihan. Nah kalau orang pilihan itu tidak ada kaitannya sama KY, kecuali kalau mereka selingkuh, kawin lagi, ya, nah tidak tepat waktu masuk itu. Kalau teknis mah udah cukup, nggak usah diawasin juga udah tahu, dan itu pasti Bawas Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan, Ketua Mahkamah Agung pasti ngawasin. Dan itu gampang karena bicara integritas. Oke. Rotasi besar-besaran sebagai langkah awal yang baik, tapi selanjutnya adalah bagian pembinaan integritasnya dan juga pengawasannya. Terima kasih atas diskusinya, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.